Itu baju apa? Nah, kalau ini namanya baju hanfu. Hanfu yang berwarna merah yang suka dipakai oleh dewa hoki atau dewa rezeki. Setiap menjelang perayaan hari Imlek, pasti di kelenteng atau di rumah-rumah orang Tionghoa zaman dulu selalu ada altar dewa rezeki. Jadi mereka berharap kepada Yang Maha Kuasa supaya ada banyak rezeki yang disalurkan melalui dewa rezeki buat umat manusia yang ada di dunia. Menurut ceritanya seperti itu. Jadi warnanya pasti merah karena itu ciri khas Imlek. Kalau menjelang hari raya Imlek pasti warna merah itu lebih dominan, kurang lebih seperti itu. Baju itu pakai atau mahkota apa? Nah, kalau ini namanya mahkotanya tuh apa? Yang suka dipakai oleh menteri atau perdana menteri pada zaman dahulu. Tapi kalau dalam cerita Imlek ini biasanya dipakai oleh menteri keuangan kalau di alam manusia. Kalau di alam kayangan itu dikenakan oleh dewa hoki atau dewa rezeki yang kita suka sebut Cai Senye. Mahkota beliau itu beda sendiri. Selain warnanya merah seperti ini, nah di kiri kanan itu ada seperti telinga panjang. Kiri kanan ada telinga panjangnya, terus di sampingnya itu di kiri dan kanan itu ada tanduk kecil ya. Ada tanduk kecil. Nah, terus di titik tengah ini seperti ada replika matahari. Terus di sini ada seperti perhiasan mutiara, tapi itu hanya replika aja, bukan yang sebenarnya. Memang ini model spesial yang suka dipakai oleh dewa hoki, atau kalau di cerita kerajaan dikenakan oleh menteri keuangan. Jadi modelnya beda sendiri. Karena mahkota seperti ini adalah mahkota resmi yang dipakai untuk menghadap kaisar, kaisar biasanya seperti itu. Kalau saya mau tanya, kenapa janggutnya panjang? Kalau janggut ini karena menteri keuangan atau dewa hoki, menurut cerita kerajaan pada zaman dahulu rata-rata sudah tua atau usia lanjut yang memegang jabatan itu. Jadi mereka ada janggutnya. Kalau zaman dahulu kala janggutnya asli, bukan replika. Kalau yang Lause pakai ini hanya replika. Janggut itu ada dua kalau dalam kebudayaan Mandarin pada zaman kerajaan. Bisa warnanya putih karena usianya sudah lansia atau terlalu tua. Bisa janggutnya masih hitam karena baru menjelang lansia. Kalau yang Lause kenakan ini janggut putih. Kurang lebih ada hampir 85 cm panjangnya. Jadi janggut itu di tengah ada yang janggut induknya. Kalau di kiri dan kanan ini seperti janggut tambahan aja, seperti jambang ya. Kalau di rambut manusia seperti itu kurang lebih. Itu sepatu apa? Nah, kalau ini namanya sepatu yang dikenakan dewa hoki itu namanya Utai Siece ya. Nah, modelnya seperti ini. Kiri dan kanan sama ya modelnya. Mau kiri mau yang kanan modelnya sama. Ini menggunakan lambang kepala macan sepatu. Karena apa? Macan itu lambang seorang pemimpin. Lambang seorang pemimpin mengenakan sepatu macan. Terus selain itu sepatunya itu tidak harus kuning atau merah. Jadi warnanya bebas. Bebas. Yang penting ada lambang kepala macan atau bisa juga kepala singa. Tapi yang sering dipakai kepala macan. Karena macan itu di dalam istilah kerajaan waktu zaman kaisar disebutnya Lim Chung Tzuan atau Raja Rimba. Jadi kalau mau jadi pemimpin, baik di sepatu, di sabuk baju adat kerajaan, selalu ada lambang kepala macan. Nah, itu sejarah. Rasa yang dipegang Lause itu apa? Kenapa warnanya merah?
Nah kalau ini namanya suyue. Suyue itu syair kanji Mandarin yang suka dipegang oleh Dewa Hoki. Kalau yang ini tulisannya itu dibaca Cai Yuan Guang Jin Tak Sanjiang, artinya sumber rezeki yang masuk berlimpah ke rumah kita melewati 3 titik atau 3 keberuntungan. Yang kalau kita lihat di film Upin Ipin edisi Imlek itu Susanti suka bertanya ke Mei ya, Mei, kenapa rumah orang Cina itu kalau Imlek warnanya merah? Kata Mei, supaya banyak ongnya. Ong di situ maksudnya keberuntungan. Jadi ada 3. Pertama keberuntungan dari rezekinya yang bertambah. Kedua dari harta kekayaannya bertambah karena sering beramal. Nah yang ketiga nasibnya berharap bisa berubah. Nah itu maksud dari syair ini, kurang lebih seperti itu. Langsung kenapa uangnya kayak cangkir? Nah, ini langsung jelaskan, uangnya ini bukan seperti cangkir ya, tapi dia agak cekung sedikit ya. Seperti mangkuk, cuman mangkuk zaman dulu ya. Ini namanya cincin atau uang tail emas kalau zaman dulu. Uangan yang dipakai oleh Dewa Hoki itu ada 2, ada yin qian uang tail perak, ada cin qian uang tail emas ya. Nah kalau zaman dulu 1 keping uang tail emas kita bisa membeli 1 porsi makanan dengan menu komplit ya. Cukup 1 keping dari uang tail emas. Kalau uang tail perak kita perlu 2 keping baru bisa membeli. Jadi nilai tail emas pada zaman kerajaan itu sangat tinggi. Nah ini yang suka dipakai sebagai lambang Dewa Hoki. Misalkan ada orang Tionghoa yang lagi beribadah di kelenteng atau wihara, nah berharap rezeki yang turun dari Yang Maha Kuasa melalui Dewa Hoki ini akan berlimpah. Makanya di lukisan beliau tuh ada uang tail emas ini seperti turun berlimpah ke alam dunia menurut ceritanya. Nah kurang lebih seperti itu. Langsung kenapa payungnya warna merah? Nah kenapa payungnya merah? Karena sekarang itu kan menjelang hari raya Imlek, dan yang suka dibawa oleh Dewa Hoki kebanyakan payungnya merah. Kalau payung merah ini ukurannya banyak, dari kecil, sedang, besar, terus ada juga yang agak besar. Kalau ini yang saya bawa ini ukuran sedang. Nah kalau payung tradisional ini hampir sama dengan payung modern ya, hampir sama. Ini menggunakan batang bambu dan kayu, karena zaman dulu besi belum ada, menggunakan batang bambu dan kayu. Kalau cara menutup dan membuka payungnya sama dengan payung modern. Nah, kalau dari luar penampilannya seperti ini. Kalau dari luar seperti ini. Kenapa merah? Karena ini dalam suasana menjelang Imlek ya. Dalam suasana menjelang Imlek. Kalau cara menutupnya kita tinggal tekan batang bambunya, tinggal ditarik, nutup lagi payungnya. Kalau zaman dulu biasanya Dewa Rezeki payung tuh dibawa di sini, biasanya dipanggul. Kalau misalkan mau berangkat atau beliau mau naik ke Kayangan, melaporkan tugas beliau setahun sekali ke Kaisar Langit atau Kaisar Giok. Nah, jadi menurut ceritanya itu Dewa Hoki atau Dewa Rezeki setiap tahun tuh beliau selalu melaporkan kejadian yang ada di alam dunia ke Kaisar Langit atau Kaisar Giok yang ada di Kayangan menurut ceritanya. Kurang lebih seperti itu. Saya mau nanya kenapa kipasnya warna merah terus ada tulisan-tulisannya di kipasnya? Alasannya kipasnya warna merah
Karena merah itu merupakan ciri khas Imlek atau ciri khas Oriental. Dan di tengahnya ini ada tulisan kanji kungfusan ya. Artinya kipas untuk kungfu. Karena zaman dulu yang menggunakan kipas rata-rata biasanya pejabat tinggi atau menteri gitu yang mempunyai bela diri. Kebanyakan pejabat zaman dulu mempunyai bela diri. Nah, sebagai tambahan, kenapa harus merah setiap Imlek? Karena zaman dulu itu ada seekor hewan pengganggu namanya Nian. Jadi Nian tahun yang kita terjemahkan di bahasa Mandarin, Nian tahun itu sebenarnya nama hewan sejenis kirin. Kirin atau singa yang pada zaman kerajaan, di zaman dinasti dahulu, itu beliau sering memakan anak kecil. Nah, untuk menghindari kejadian itu, menurut salah satu tokoh masyarakat di zaman dinasti Han itu ceritanya, itu mereka mengusirnya dengan nuansa merah. Pertama, yaitu membakar petasan yang warna merah. Kedua, memukul tambur atau drum gitu yang berwarna merah. Terus ketiga, yaitu memasang lukisan, pajangan atau perhiasan ornamen-ornamen Imlek yang bernuansa merah. Setelah itu, supaya hewan kirin atau Nian ini yang sering mengganggu anak kecil di desa tersebut bisa diusir keluar. Jadi seluruh masyarakat desa membunyikan suara nyaring dengan bersama-sama, mulai dari membakar petasan, terus memukul tambur, memukul drum, dan membunyikan suara-suara yang berasal dari alat musik sederhana yang ada di desa itu, dengan ornamen dan lukisan atau pajangan di altar baik di rumah mereka, semuanya bernuansa merah. Ternyata hewan Nian atau kirin ini sangat takut dengan yang namanya warna merah dan bunyi-bunyian nyaring ya. Akhirnya hewan ini terusir dari kampung itu, dan kampung itu menjadi damai lagi, jadi tidak diganggu lagi. Nah, kurang lebih ceritanya itu kenapa harus merah total ya kalau pas hari ini. Cai Shen Bao, Cai Shen Bao, Hao Xin De Hao Bao, Cai Shen Hua, Cai Shen Hua, Wen Qian Li Zheng Lu, Cai Shen Bao, Cai Shen Bao, Hao Zhou Kuai Liang Hu, De Dao Jing Di Ji Ni, Ni You Qian Du. Sekali lagi, Cai Shen Bao, Cai Shen Bao, Hao Xin De Hao Bao, Cai Shen Hua, Cai Shen Hua, Wen Qian Li Zheng Lu, Cai Shen Bao, Cai Shen Bao, Hao Zhou Kuai Liang Bao, De Dao Jing Di Ji Ni, Ni You Qian Du. Nah, selesai.